Salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'alluma ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtigha amardatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ghuslul wajhi al-fardhu tsani ghuslul wajhi wa huwa awwalul arkanidh dhahirah. Qala Allah ta'ala faghsilu wujuhakum, Al-Maidah ayat 6. Wa yajibu isti'abihi bil ghusli wahdahu min mubtada tastarhihul jabhah ila muntahadz dzaqani tulan wa minal uduni ilal uduni arabun wa mawdi'ut tahdhif laisa minal wajhi wasidhan laisa minal wajhi alal asah. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah bisa bersama-sama untuk belajar fikih mazhab Syafi'i yang kita pakai, yaitu kitab Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Ini kita sudah sampai tentang Kitabul Wudu. Seperti kesepakatan kemarin, kita tidak membahas yang terlalu perinci, karena yang kita butuhkan ini pemahaman tentang rukun-rukun, syarat rukun dalam wudu. Jadi yang pertama kita kemarin bahas tentang masalah niat, yaitu termasuk rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Kemarin ngambil hadis sahih, hadis yang sudah masyhur, innamal a'malu bin niat. Walaupun niat ini termasuk bagian daripada rukunnya wudhu, atau semua amal-amal kebaikan itu bergantung kepada niatnya. Dikecualikan memang ada suatu ibadah yang tidak membutuhkan niat, karena melakukannya ini sudah dianggap niat gitu. Apa contohnya? Seperti azan. Azan kan ibadah, nggak butuh kata azan nawaitul azan, niat azan ya, karena sudah. Jadi maksud dari innamal a'malu binniyat ini adalah semua amal perbuatan itu
masuk di awal perkaranya, yaitu niat. Begitu juga khutbah, ini juga ibadah tapi juga tidak butuh niatnya. Sedekah, jadi niat ini diambil dari hadis Nabi Muhammad tadi, yaitu innamal a'malu bin niat. Yang berhubungan dengan niat ini ada satu syair ya, untuk mempermudah hafalan. Jadi orang-orang ulama dulu itu kalau pengen gampang satu masalah itu dibuat syair ya. Dibuat kayak bait satu syairan gitu ya. Tentang niat ini ada satu nadom syair, hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun maqsudun hasan. Jadi yang berhubungan dengan niat ini, pertama hakikatun, hakikat niat. Apa hakikat niat itu? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bareng dengan pekerjaannya. Wa mahalluha, tempatnya di mana? Al-qalbu, hati. Hukmuha, hukumnya gimana niat? Al-wujub, wajib. Wa maksuduha, apa tujuan? Tujuan niat itu apa? Tamyizul ibadah anil adah, membedakan antara ibadah dengan adat. Contoh, jenengan masuk masjid duduk, kalau hanya sekedar duduk ya sudah, tidak dapat pahala. Tapi kalau di situ dibarengi niat iktikaf, nah, maka duduknya ini dinilai ibadah. Jadi kalau duduk biasa ya sudah duduk gitu saja. Tapi kalau diniati nawaitul iktikaf, ya itu kan bedanya antara adat, ya adat itu orang berdiri, orang duduk, orang makan, nah, itu yang membedakan adalah niatnya. Jadi ada orang duduk istirahat, kecapean, terus cari masjid, terus habis itu duduk di masjid, dia duduk saja, nggak ada niat iktikaf, ya sudah, nggak mendapatkan pahala ibadah, karena itu duduk istirahat, bukan duduk untuk iktikaf. Lah itu yang membedakan adalah dengan apa? Niat. Atau dengan niat kita bisa mengetahui pekerjaan fardu atau pekerjaan sunnah. Makanya kalau niat itu harus dibarengkan, ini apa hukumnya? Usolli fardhu duhri, berarti hukumnya apa? Fardu. Usolli sunnah qobliyah subhi. Nah, ini yang membedakan adalah niat tersebut.
Dalam niat kemarin juga sudah dibahas, ada Islamun Nawi, Islamnya orang yang niat. Jadi orang yang niat kalau bukan orang muslim ya tidak diterima niatnya, karena syarat niat ini harus Islamun Nawi, Islamnya orang yang niat. Ada lagi syaratnya orang niat kemarin harus al-jazmu, syartun niyah al-jazmu, harus mantap, tidak boleh ragu. Kita tidak boleh merasa apa ya, jadi wudhu tapi wudhu saya ini apa namanya lengkap, enggak batal, enggak, kadang seperti itu. Jadi niat itu harus mengerjakan sesuatu itu harus sudah yakin. Jenengan belum yakin terhadap arah kiblat, iki kiblatnya nanti ya ngalor tangidul nggih, gak ro arah ya. Nah, itu kita yakini dulu, wes saya mantep hadap sana, itu hadap kiblat walaupun nyatanya keliru. Tapi yang penting kita sudah ijtihad, sudah berusaha untuk mencari arah yang tepat dan kita memantapkan ijtihad kita. Di kewajiban kita ini hanya berusaha, walaupun nanti kenyataannya tidak sesuai. Jadi ijtihad ini juga ada apa ilmunya ya, bukan hanya sekedar mencari apa namanya sesuatu yang kita kadang tidak tahu ilmunya. Makanya ada syarat ijtihad itu ya. Kalau umpama kita pergi kemana keluar kota dan tidak tahu arah kiblat, mungkin kalau sekarang bisa dengan HP atau tanya ya, atau nyari masjid sekitar, itu harus dilakukan ya. Maksudnya berusaha mencari tahu arah kiblatnya kemana ini. Nah, kalau sudah mentok cari orang nggak ada tahu, HP nggak bisa umpamanya ini nggak bisa ya. Maka kita harus menentukan kemantapan, wis aku yakin perasaanku pas iki rono. Jadi harus ada usaha terlebih dahulu. Tuh apa namanya syarat-syarat niat ya, tahu ilmunya dan tidak melakukan apa namanya sesuatu yang umpama niatnya sholat, sudah niat sholat tapi pekerjaannya tidak sholat, dia lagi makan ya tidak bisa. Jadi niat itu harus sesuai dengan apa yang diniati itu. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menafikan niat. Niatnya gini kok melakukan ini ya. Terus tidak boleh ditaklik ya, kemarin sudah kita bahas juga ya. Contoh, saya tak sholat tapi nanti kalau di tengah sholat ada telepon, saya batalkan sholat saya. Seperti itu di awal sudah hukumnya tidak sah sudah. Karena apa ya, wis niat itu tidak boleh digantung gitu loh.
Nggak boleh menggantungkan apa? Niat. Kecuali kadang kita itu sering ya, kulinane wong Indonesia itu mengucapkan insya Allah ya. Jadi tapi insya Allah ini ada yang memang niatnya itu tabarruk, nggak apa-apa ya. Bukan menggantungkan itu, tapi niatnya tabarruk dengan lafadz insya Allah ya. Makanya kalau kita membaca suratul Fatihah itu kan Imam Malik ini mengatakan basmalah itu tidak masuk dalam surat Fatihah, itu litabarruk itu ya, karena untuk apa? Mencari keberkahan saja, melakukan sesuatu kebaikan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dasarnya, itu diantaranya itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak, Bismillah ini ayatun minha, bagian dari surat Al-Fatihah. Nanti semuanya punya dalil, punya dasar, dan enggak usah mana yang benar ya, podo bener ya, wong itu termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah, jadi mazhab 4 ini. Jadi alasannya itu loh, kenapa Nabi membaca bismillah kalau maca Al-Fatihah? Iya, itu litabarruk. Untuk apa? Untuk mencari berkah, bukan masuk. Jadi memang ada hal-hal sesuatu yang bukan termasuk apa namanya bagian. Contoh lagi, haram hukumnya baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan junub membaca Al-Quran, kan tidak boleh. Nah, bagaimana kalau mendengar kabar orang meninggal dunia dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal itu juga apa namanya bagian daripada Al-Quran. Oh, itu tidak sama, itu bukan baca Quran, itu zikir. Itu apa namanya zikir. Jadi mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Seperti itu loh, kamu ini junub kok maca Quran ya? Enggak, ini litabarruk, ini doa ini. Jadi tidak apa-apa orang yang punya rutinan tahlilan, barangkali biasanya perempuan ya yang lagi mens, yang lagi haid itu kan kadang kalau sudah haid itu nggak ngapa-ngapain ya, nggak wiritan ya, nggak sholat ya. Memang kalau sholat kan haram ya. Tapi zikir boleh ndak boleh, niatnya ini ya, dimatikan aja nggak apa-apa, dingin. Jangan pateni. Saya juga lagi flu. Repot ya kalau panas kepanasan. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Kita harus bisa membedakan sesuatu ini karena ada faktor lain atau masuk dari bagiannya. Kalau memang niat membaca Al-Quran, naik kendaraan tak niat baca Al-Quran, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina, itu haram kalau diniati apa? Baca Al-Quran, karena loh iki
kamu dalam keadaan junub kok membaca Al-Quran. Jadi ada dalam syariat itu yang memisahkan ini ya niat ini. Kamu niatnya apa ini ya? Kalau niatnya zikir seperti tadi, tabarruk untuk keberkahan, tidak ada masalah ya. Ada masalah keberkahan. Jadi melakukan sesuatu yang kayaknya tidak boleh tapi dibolehkan karena sebab lain gitu loh. Ada Al-Quran jatuh, mosok sampai nemu Quran nang embong sik tak ndak wudu dhisik ngenteni ayo selak di ini syarat megang Quran kan harus wudu ya, enggak gitu juga. Ini justru menyelamatkan kehormatan Al-Quran ini lebih wong gunane itu untuk menyelamatkan ya, untuk menghormati ya. Nah, maka dari itu niat itu penting. Dan ini banyak contoh-contoh seperti itu. Ada air 1 timba kurang dari 2 kolah. Kalau jenengan ndak ada cibuke, ndak ada gayung itu ya, jenengan niat masukkan tangan ini, niat basuh tangan, otomatis sudah jadi air mustakmal, nggak boleh dipakai. Tapi kalau niat enggak, ini saya niat ini untuk ngambil, tak posisikan ini sebagai gayung, nggak masalah, air ini tetap bisa dipakai untuk bersuci. Lah itu yang membedakan itu adalah apa? Niat. Nah itu kalau enggak belajar itu enggak sampai segitunya mikir itu ya. Oh iya, ya apa caranya? Podo-podo ya, sama-sama tangan ini dimasukkan, tapi yang satu masukkan untuk posisi sebagai gayung, yang satu memasukkan untuk membasuh. Otomatis kalau untuk membasuh ini sudah menjadi air yang mustakmal karena kurang dari 2 kolah. Zaman kapan waktu niat ini, yaitu dilakukan di awal ibadah, kecuali puasa. Puasa ini memang niatnya mulai, kalau mungkin besok kita melakukan puasa, mulai maghrib, ba'dal maghrib itu sudah masuk boleh melakukan niat. Gak harus nunggu habis taraweh, gak harus nunggu setelah sahur, gak usah. Jadi niat puasa itu kekhususannya niatnya ada di malam hari, mulai maghrib. Nah, kaifatuha takhtalifu bihasbil abwab. Kalau caranya ya sesuai pekerjaannya. Lalu rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi. Yang ini tadi yang kita baca ini. Wa huwa awwalul arkanid dhahirah. Ini masuk pada rukun dhahir. Dhahirah itu ya yang nampak ya. Kalau niat tadi kan pekerjaan hati, tidak perlu ditampakkan. Kalaupun kita mengucapkan nawaitul wudu, ya itu hanya untuk talafut, ini untuk menggerakkan hati lah istilahnya. Tapi tempatnya tetap di hati ya. Jadi dalam Al-Quran sudah difirmankan di surat Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Dari situlah muncul kewajiban untuk membasuh wajah. Ya, wajah ini mulai tumbuhnya rambut kalau memanjang ya sampai janggut ini, lalu menyamping ini telinga ini, entel-entel telinga ini sampai sini, telinga kanan dan telinga kiri. Ini batasan wajah. Makanya kemarin saya jelaskan banyak khususnya perempuan yang mempunyai ini kenapa jenenge godek kan ya, apa rambut ini kan masuk di wajah ini karena batasnya kan ini apa intil-intilnya ini apa telinga ini. Lah ini godek ini masuk wajib dibasuh. Lah biasanya perempuan ini panjang. Nah kalau wudhu tidak boleh disingkap ke belakang, biasanya disilak ini atau dikoncretnya godeknya ini. Jadi kalau wudhu harus dibasuh, harus dikeluarkan yang bagian ini rambut yang bagian godek ini. Nah, itu banyaknya karena nggak ngerti ya udah disingkap ini rambutnya sehingga yang tumbuh di atas godek ini tak tersentuh air. Kalau laki-laki kan godeknya pendek mesti apa terbasuh ya. Jadi termasuk ini. Dan termasuk ini apa namanya bibir, merah-merahnya bibir ini juga masuk di wajah. Kalau ada orang wudhu kok ngene apa mingkem ngene, berarti ada bagian yang tidak tersentuh air. Jadi ini masuk enggak bukan yang dalam ya, yang kelihatan ini, yang kelihatan. Ya, kalau perempuan mungkin pakai lipstik terlalu tebal ya itu kudu diyakinkan air ini bisa apa namanya bisa masuk. Jadi termasuk humratus syafatain. Jadi merahnya bibir ini, bibir yang kelihatan. Kadang kan ada orang mungkin perempuan eman anu kulek lipstikku, saya wudunya di apa namanya ditekuk, sehingga bibirnya tidak itu jadi masuk wajah. Adapun apa jenggot ya. Kalau jenggotnya tipis seperti jenggot kita ini ya, maka tetap harus diyakinkan air ini masuk ke kulit. Kecuali lah jenggotnya ini wis gak ketok lah wis saking ngarep ini. Ini sunnah disela-selai, sunnah saja. Jadi pokoknya dibasuh depannya, kepingin dapat kesunahan di sela-selai. Tapi tidak harus diyakinkan air ini bisa masuk ke kulit. Kalau itu memang apa namanya lebat ya. Lebat itu batasannya apa? Sudah tidak terlihat kulit ya. Tapi kalau jenggote wong Indonesia rata-rata ya wis
telu papat. Itu ya harus diyakini, itu harus masuk ya, harus tersentuh air. Jadi itu ya, diperhatikan dua itu yang sering. Atau ini ya, pelupuk mata ini, ada orang wudhu ini meremnya sampai apa ya, menutup sela-sela pelupuk mata. Apalagi kalau bangun tidur kan ada kotoran gitu, mungkin ini juga harus diyakinkan harus terkena apa, air. Biasanya kalau saya wudhu, saya nggak langsung niat wudhu, enggak, saya bersihkan dulu betul-betul baru nanti saya niatkan nawaitul wudhu, biar kita mendapatkan kesunahan basuhan 3 kali gitu ya. Jadi apa namanya, sunnah wudhu itu kan basuhnya itu 3 kali basuhan. Tapi kalau umpama melebihi dari itu makruh. Caranya tidak makruh gimana? Ya bersihkan dulu yang ini kan nanti tinggal mengulang 3 kali. Bahkan dikatakan ulama memakai harta wakaf atau maul musabbal. Musabbal ini kayak masjid yang memang itu digunakan, ini air digunakan untuk wudhu. Itu kalau melebihi daripada basuhan itu bisa haram, israf lah bahasanya. Itu bisa haram karena harta wakaf. Cara ngono iki digawe baso iki mak ping 3. Nah, kene baso dalam wudhunya lebih dari 10 kali, itu kan berlebihan menggunakan air wakaf, itu hukumnya haram. Berlebih-lebihan. Kalau air sendiri makruh, karena memang Islam ini mengajarkan ini tidak boleh berlebih-lebihan. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Israf ini termasuk pekerjaan setan, mubadzir lah bahasanya. Tapi kadang kita ini sudah terbiasa ya. Kadang kita mungkin kayak masjid itu ya dikembalikan kepada adatnya, wajari opo ya. Selama itu digunakan dengan wajar, gak berlebih-lebihan ya boleh-boleh saja. Walaupun kadang nurut wong Arab ya, air itu kan berharga. Makanya cerita saya ketika di Yaman itu, kalau mandi anak Indonesia ini sering diobrak karena terbiasa menggunakan air itu terlalu berlebih-lebihan. Ya, ini jadi di Indonesia air melimpah. Di sana masuk kamar mandi disediani teko yang keluarnya airnya satu. Ya ono atus gawe teko cilik ya gak seger belas. Oh, biasa ini cepur-cepur. Itu kan tidak bisa dipraktekkan di negara yang sulit air. Mahal di sana air.
Jadi itu kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan apapun ya, berlebih-lebihan, termasuk melebihi basuhan wudhu tadi. Dah, jadi ghuslul wajhi, basuh wajah harus semua. Kalau memang ada rambut tapi masih sedikit ya semua harus diyakini terkena air. Adapun dakhilil ain, apa namanya, dalamnya mata, gak usah. Atau dalamnya hidung atau dalamnya mulut, itu apa namanya, semua sepakat itu tidak wajib dibasuh, kecuali kalau ada najis, gusinya berdarah umpamanya, ya harus dikumuri. Hidungnya berdarah, ya harus dibasuh, dibersihkan. Jadi anggota batin, maksudnya tidak terlihat seperti dalamnya mulut, hidung, mata, ini tidak wajib dibasuh dalam wudhu, kecuali tadi yaitu terdapat apa, najis, maka apa namanya, ini tidak harus dibersihkan. Itu mukanya gusinya berdarah, tidak dikumuri, malah ditelan, tidak boleh. Itu najis, itu namanya najis, bisa mungkin kita bersihkan, Jadi itu ketika hidung atau mulut kita terkena najis. Tapi tetap ada kesunahan ya untuk kumur dan istinsyak ya, istinsyaknya. Lanjut, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nah ini yang nomor 3, liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Kenapa kok menyebutkan ilal marafiq? Karena istilah yadun ini hanya sampai ini loh, sampai pergelangan. Nah, untuk meyakinkan yad ini sampai siku, ono terusane ayate wa aidiyakum ilal marafiq. Dudu beda dengan yang tayamum. Nanti ada ayat tayamum yang hanya menyebutkan wa aidiyakum. Lah ini akhirnya ulama khilaf ya, yang tayamum ini. Karena tidak menyebutkan ilal marafiq ya. Ada yang ngomong, oh kalau tayamum ya sama hukumnya dengan wudhu, dikiaskan ya. Kalau wudhu sampai siku berarti ya tayamum juga sampai siku ya. Ada yang ngomong enggak ya, itu untuk tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan ya, karena enggak menyebutkan ilal marafiq. Jadi ulama itu ternyata gini ya, ada ulama ini yang tekstual ya, wis taike ngono kok ya. Tapi ada ulama ini yang mengkiaskan ya. Jadi seperti Imam Syafi'i ini sering menggunakan kias. Jadi kalau umpama ya, karena makanan pokok di Indonesia ini beras, maka zakat ini wajib harus ya dengan beras. Padahal kalau jenengan nyari dalil secara teks ya,
golekno aku dalil zakat ambek beras. Ya gak nemu. Gak nemu sampai anak Al-Qur'an ya gak ono. Di hadis juga ndak ada. Yang ada itu gandum, kurma. Karena apa? Karena makanan pokok orang Arab ya itu gandum dan kurma. Lah, lalu mengkiaskan. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat di Indonesia ini itu tadi orang yang tekstualis ya, dengan orang yang biasanya mentakwil atau mengkiaskan dengan perkara yang lain. Makanya saya tidak pernah ribut ada ketika pemakaman ya, kebetulan saya ini ditunjuk biasanya mentalkin bagian orang mati-mati di kuburan itu mudinnya. Itu ada yang mau diadzani ketika di kuburan, ada yang enggak. Ya, sama-sama boleh wong ya. Karena yang ada dalilnya itu ketika lahir, bukan ketika mati. Jadi yang hadis Kanjeng Nabi itu ketika lahir, ini disunahkan diadzani telinga kanan, dikomati telinga kiri, kan seperti itu hadisnya. Tapi ulama-ulama mengkiaskan lahir rai kudu diadzani, lak mati ya mestine diadzani juga. Jika mati pisan ya. Akhirnya ada itu adzan di kuburan itu. Ada yang kalau ngapunten orang-orang Muhammadiyah ndak ada itu wis gak ono. Memang nggak ada dasarnya memang. Tapi ulama mengkiaskan. Lahir ae diadzani mosok mati ini gak diadzani, wis padha-padha. Nah, seperti itu banyak di masyarakat kita itu yang memang urusan dalil ini ada yang sesuai dengan teksnya, ada yang menggunakan kiasan. Sampai ngapunten ono yang tidak mau mengucapkan sayyidina ya, karena memang hadisnya gak ngono. Nabi, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Ya solawat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada di situ sayyidina. Tapi orang-orang NU beda meneh pemikirannya. Ya sak pantese lah ya. Karena juga Nabi pernah meriwayatkan ana sayyidu waladi Adam. Aku iki sayyidi. Jadi lak nyeluk ojo jambal bahasane. Padahal yang diajarkan Nabi enggak ono sayyidina itu. Akhirnya khilaf ulama yang di Muhammadiyah langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Yang di sana pakai sayyidina Muhammad. Itu kan gara-gara kan itu tadi. Satu sesuai dengan teksnya, yang satu enggak. Digabung-gabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Saiki lho secara akal iku lho pantes enggak manggil iku. Ya gak pantes lah cara ngono nyeluk langsung jenenge Haris ngono kan ya kayak sing pantes nek Pak Haris ya. Nah, ini Pak Ketua kan rada ya. Walaupun kalau Pak Haris ditanya namanya siapa? Saya ini Al Ustadz Al Kiai Haris, kan gak mungkin dekne ngomong. Ya mesti ngomong saya ini Haris gitu ya. Tapi orang yang ngerti, oh jenengan itu Ustadz Haris tahu, nggih sing ketua IKAD nggih. Kan seperti itu. Nah, itu maksud saya ini kita ini di sini sama-sama bisa menerima gitu loh ya.
Oh alah begini tak ceritane iku, lak ngene iku tibake dalile iki ya. Yang seperti ini itu dasarnya seperti ini ya. Jadi tidak usah kita besar-besarkan, lok-lokan. Karena orang itu kalau tidak ngaji, rone setengah-setengah, ini akan jadi polemik. Iku bid'ah iku gak ono. Nabi gak tahu ngajari sholawat ono sayyidinane. Ya apa meneh, kadang kalau saya dengar seperti itu ya wis tak ringekno ngono ae. Ya memang pendapatmu seperti itu ya baik juga ya. Saya juga punya pendapat, jadi tidak saling menyalahkan. Kadang banyak lah kita kiaskan sendiri lah ya. Perbedaan pemikiran ya. Jadi tradisi di NU seneng wiritan itu dengan suara ya. Tradisi di Muhammadiyah wiritan itu dengan sir ya. Biar tidak mengganggu yang lain ya, ada min plusnya lah. Sing kalau umpama ya, karena banyaknya orang awam wiritan ini sendiri-sendiri, akhirnya ya banyak yang tidak gelem wiritan. Itu kan ulama itu kan cuman ngekei formula ya apa carane orang ini ya, mau zikir gitu ya. Udah. Jadi walafdatu ila turadu makna ma'a, ini pakai ma'a. Jadi wa aidiyakum ilal marofik itu maksudnya ila itu artinya ma'a. Maksudnya ma'a itu berarti sikunya ini juga harus dibasuh. Ada orang ini hanya sampai saja. Jadi sampai siku, artinya sampai siku, sikunya ndak ikut. Ya, padahal di sini dijelaskan turadu makna ma'a kama fi qauli, seperti firman Allah Ta'ala, man ansori ilallah ay ma'allah ya. Jadi ilallah kepada Allah itu maksudnya ma'allah, bersama Allah. Wa yadullu dzalika maruya Jabir radhiyallahu anhu qol raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma' alal mirfaq alal marofik, jamaknya mirfakun ini marofik. Ternyata juga ada hadisnya. Jadi ulama memaknai ilah ke ma'a ini berdasarkan hadis Nabi ini juga, yaitu raaitu Rasulullah, sahabat Jabir ini melihat Rasulullah yudirul ma'alal mirfaq. Yudiru iku muterno ya, memutarkan tangannya di siku. Berarti siku ini wajib dibasuh. Rawahud Daruqutni wal Baihaqi. Lanjut itu. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ya operator gak oleh ngelamun. Waruya annahu adarul ma'alal mirfaqaihi wa qala hadza wudu la yaqbalu shalah illa bihi. Karena dalil ini maka wudu itu tidak diterima, artinya tidak sah kecuali harus melakukan seperti ini.
Melakukan seperti ini apa? Ya seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diulangno nang Kanjeng Nabi nang sahabat-sahabate. Wa yajibu isalul ma'ila jami'i sya'ri wal basyara hatta law kana tahta adfarihi wasakhun yamna'u usulul ma'ilal basyara. Lam yasihha wudu'u. Nah ini ketika membasuh tangan ini termasuk kuku. Ketika kuku ini ada kotoran atau perempuan yang pakai kutek yang bahannya dari minyak ini, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena tangan ini semuanya harus terbasuh dengan air. Biasanya mungkin yang kukunya panjang nggak bisa menjaga kebersihan kuku nang ireng-ireng. Kira-kira wudu iki iso mlebu gak banyune ya. Ya. Makanya di sini dikatakan laukana tahta adfarihi wasakhun, seandainya di kukunya ini ada kotoran yamna'u usulul ma', yang menghalangi sampainya air ilal basyarati kepada kulit, lam yasihha wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Wa sholatuhu, kalau wudunya tidak sah, wa sholatuhu batilatun, sholatnya jadi batal. Wong wudunya tidak sah, sholat itu harus wudu terlebih dahulu. Dah, ini tentang tangan. Sekarang wa mashu ba'dir ra'si, rukun yang ketiga, ya yang keempat, setelah niat basuh wajah, basuh tangan, sekarang yang keempat mengusap. Bedakan ya, ini bukan membasuh tapi mengusap. Mashu bedakan dengan huslu. Kalau mashu artinya apa? Mengusap. Bedanya apa mengusap dengan membasuh? Kalau mengusap cukup hanya basah, tidak perlu ada yang mengalir. Ini tangan ini basah, diusap nangis cukup ya. Tapi kalau muka gak oleh diserbeti tok ini ya. Minimal harus ada yang netes, walaupun hanya satu tetes atau dua tetes, harus ada yang mengalir. Sakjane wudu ini dengan air segini ini cukup ya. Kalau bisa menggunakan al-fardhu rabi' mas'hur ra'si liqauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Ini dikasih ba ini. Tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Jadi enggak ada baknya, enggak ada. Tapi kalau yang wamsahu ini dikasih biru usikum. Ini menurut Imam Syafi'i, ba ini litab'id, artinya sebagian. Jadi gak harus semua kepala, pokok sebagiannya sudah dianggap cukup ya. Angsal, pokoknya masih di kepala loh ya, masih sekitar kepala. Kalau umpama punya rambut panjang terus pucuk edok ini enggak sah ya. Karena sudah
Kenapa kok aslinya itu membasuh kepala kok iso dadi membasuh rambut? Ya karena karena kepalanya ada rambutnya yang mewakili. Barangkali ada yang bertanya ya, enggak apa-apa. Ini maksudnya nggih. Pamsaku napa? Nggih. Secara lafaz itu kan aidiakum ilal marafiqi. Jadi yang nanti ada yang tekstual, nah itu yang rojih yang kuat apa harus membasuhnya begini karena keran biasanya menurut saya keran kan di atas begini manjur kalau gampang ke atas ke bawah. Nah ada yang mungkin tekstual ya harus begini malah tangannya begini naikkan begini ada yang seperti itu atau yang lebih kuat pendapat karena kerannya kan tadi mungkin aslinya di Arab ketika saat itu karena air nggak semudah sekarang ya air jatuh dari tangan naik ilal marafiq kan tekstualnya mengatakan nah apa tadi dengan kondisi kita kerannya kan di atas mangkel ini dari atas dibalik bukan ilal marafiq ila aja maksud nggih. Jadi tentang cara ya tentunya kembali kepada kondisi. Jadi apa namanya? Justru yang baik air itu kan dari atas ke bawah ya. Cara ngono miline lho. Lah kita kalau cara wudu dengan gini kesulitan juga kerane ya. Jadi enang cara seperti itu biasanya menggunakan air yang sedikit ya, air yang sedikit di tangan ini langsung dialirkan ke siku gini dibasuh jangan dilepas ya. Kalau dilepas dikembalikan jadi mustakmal. Jadi jangan sampai kalau basuh pertama umpama ini basuhan ini diratakan dulu betul-betul semua rata baru dilepas ya. Merasa sudah semuanya gitu. Tapi kalau seandainya gini dicopot gini akhirnya dikembalikan ini sudah jadi mustakmal karena syarat mustakmal ini apabila airnya itu masih ada di ini enggak mustakmal ya. Jadi air sedikit ya terus diraupkan gini ya diratakan dulu sampai rata terus mungkin ada yang sedikit kan mesti ada sisa yang netes ya itu sudah dianggap cukup nah, jadi memang yang ada aturan atau kesunahan ini adalah mendahulukan kanan. Nah, untuk yang dari telapak tangan atau dari siku ini mana yang terbaik istilah cara yang itu hampir sama dengan ini ya. Kalau dari berdiri ke sujud ini kaki dulu atau tangan dulu itu hadisnya ya ada yang menggunakan yang betul itu kaki dulu. Maksudnya lutut dulu baru tangan. Tapi itu kalau digunakan orang yang apa namanya rodok lemu ya sok goleng. Biasanya kan tangan dulu baru ya menahan dulu ya. Tapi standarnya itu mestinya ini dulu lutut baru tangan. Nah itu kan bergantung kondisi bergantung kondisi ya. Jadi seperti itu. Ada lagi mohon yang lain tentang monggo. Terkait yang niat tadi. Oh nggih. Ya tadi ketika itu sanggup dengan ibadah, padahal semua aktivitas kita kalau misalkan bernilai ibadah
setiap pekerjaan atau gimana untuk meniatkan? Nah, itu pentingnya ketika kita niat ini kan apa ya, gerakan hati ya. Kalau kita makan hanya makan saja, tidur hanya tidur saja, berangkat kerja hanya berangkat saja, tidak ada niat kebaikan. Jadi harus ada dalam hatinya kebaikan. Aku tak golek nafkah gawe bojoku, gawe anakku, seperti itu. Itu masuk dalam ibadah itu. Karena Allah memerintahkan tolabul halal wajib, mencari rezeki yang halal hukumnya wajib ya. Imtithalul amr ya. Kalau kita niat, makanya tadi niat itu yang membedakan mana adat mana ibadah. Itu bedanya ya dari niat itu tadi. Kalau tidak ada niat ya tidak dihitung. Jadi tapi memang ada pekerjaan itu otomatis niat itu ada ya, seperti yang saya katakan tadi, khutbah ya. Yes, gak butuh saya, yos kamu kan khutbah ya mesti aja kate, aku teh khutbah ya, gak ono niat lagi ya, gak butuh, maksudnya ndak butuh melafatkan atau gerakan nanti, wis gerakan fisik itu juga sudah masuk dalam niat. Tapi kalau yang adat itu ya seperti jenengan makan, jenengan pergi, itu butuh dimunculkan kebaikan ya. Munculkan kebaikan, niat silaturahim, ngaji di sini jenengan kalau hanya sepokok berangkat aja ya sudah, tidak dapat apa-apa, nggak ada niat kebaikan. Kalau diniati Allah biar tambah ilmu, silaturahim ya, itu qaulu surur ya, nyenengno koncone ya. Karena apa? Kalau seandainya gak ono sing teko ya sumpek ya anu iki ngaji gak ono wonge ya. Artinya kan ada niat-niat kebaikan ini, silaturahim dan lain sebagainya. Itu semuanya dinilai apa? Ibadah. Semakin banyak kebaikan yang dimunculkan, nilai ibadahnya semakin banyak ya. Itu enaknya itu. Niatul mukmin khairun min amalihi. Orang mukmin itu kadang niatnya lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Yaitu niat itu bisa muncul banyak kebaikan. Dan ternyata sesuatu yang diniati, tapi niat yang jujur loh ya. Ada orang niat itu awu-awu. Awu-awu itu napa? Iya, gak kuat gitu, niatnya gak kuat ya. Tak budal ngaji rek, tapi gak kuat niatnya. Ketemu koncone, ayo melu aku nang ndi? Oh ya wis ayo, koyane. Berarti kan niatnya ini apa? Kurang kuat ya. Ndak ada opo, gak duwe kekuatan gitu. Makanya kemarin didiskusikan tentang niat puasa. Ternyata niat ini bisa menjadikan orang ini apa? Mengirim sesuatu ke otak ya. Otak ini akan langsung apa? Menyambung ke semua organ tubuh. Jadi orang itu kalau niat puasa itu otomatis otak ini sudah merekam bahwa saya ini tidak akan makan, tidak akan minum sampai nanti waktu maghrib. Dan semuanya ini nanti dikondisikan ya. Lambungnya iya, cara ngono wis disiapkan karena sudah ada di mindsetnya kalau ini adalah niat puasa. Makanya orang kalau sudah niat puasa itu gak gampang luwe, ya tetap lesu tapi gak koyo wong gak poso loh ya. Saya itu kalau gak puasa ya mene gorong sarapan wis weteng wis koyo protes ini. Jadi karena perut itu sudah tahu cara ngono iki gak poso iki aku iki wayahe. Iya, wayahe ngono. Tapi kalau sudah dari malam itu semua ini di ono perintah gitu ya. Lambung iki jadi dia itu bisa lebih menerima. Gak protes lah bahasanya.
Loh, itu pengaruh ternyata. Ya itu kan hanya niat saja. Dan sebetulnya itu nggak di puasa tok, di semua perbuatan kita. Kalau kita sudah punya niat baik, itu mindset kita semesti kebaikan. Beda kalau orang bangun tidur gak duwe niat iki kate lapo gak duwe niat positif lah ibaratnya. Ya sudah, dia itu gampang untuk melakukan, lisannya nggak dijaga, matanya nggak dijaga. Padahal kalau jenengan sudah niat di awal bangun tidur pagi itu niat bismillah, muga-muga hari ini saya tidak melakukan kemaksiatan, mata saya, telinga saya, insya Allah terkondisikan gitu loh. Dengan niat ini semuanya akan aman. Tapi lak wis gak ono niat, apa meneh justru malah punya negatif gitu ya wis ya. Nah, jadi itu penting itu niat itu. Dari makanya hadis innamal a'malu binniyat, hampir semua kitab ini mesti ono hadis iki. Jenengan golek kitab apa ae mesti muncul hadis innamal a'malu binniyat. Iya, karena ini yang pertama. Niat ini kan pekerjaan hati. Allah itu yang dilihat itu bukan yang dohir, tapi yang dilihat ini adalah hatinya ini, yang dinilai itu loh. Yang dinilai itu dari hati. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah itu enggak melihat surah, mbok ganteng, mbok elek, mbok ngene. Casing lah bahasane. Allah gak nonton casing ya. Sing ditonton iku isine. Tapi biasanya kaidahnya itu adz-dzahir yadullu 'alal batin. Biasanya dzahire iki orang itu kalau perkataannya bagus, omongannya lembut, berarti iku atine ya apik. Biasanya muncul lah ya. Tapi kalau ada orang ini omongannya menyakitkan, kasar, itu berarti menunjukkan hatinya itu juga bermasalah. Nah, seperti itu. Paham nih ya? Ada lagi, monggo. Ya, silakan. Kalau kita sama-sama pakai cincin atau itu pakai cincin, apakah cincin harus dilepas atau seperti apa? Terus yang kedua, misal kita luka terbuka, apakah kalau luka itu terbuka terus disentuh itu nanti takut membuka. Tapi kalau diguyur biasa ini tak apa-apa. Terus kalau yang diperban itu seperti apa juga? Iya. Jadi yang pertama apa? Cincin. Oh, cincin ya. Cincin itu kalau memang terlalu rapat maka wajib dilepas atau tahrik. Ini sunnah kalau memang agak longgar lah, cincin normal gitu, itu sunnah tahrik itu digerak-gerakkan, diputer-puter gini lah. Itu memang ada itu kesunahan tahrik pada cincin itu. Jadi Rasulullah juga memakai cincin, dan itu ketika wudhu itu digerakkan, tidak usah dilepas, tapi ditahrik, diputer-puter gitu. Otomatis kan air ini sudah bisa masuk. Itu yang masalah cincin. Terus masalah jabiroh, ini ada bab tersendiri. Ada bab tersendiri membahas tentang masalah jabiroh, artinya wudhunya orang yang diperban. Yang pertama tadi tentang adalku, ngosoi dalam wudhu, itu hukumnya sunnah. Jadi gak usah dikosoi, dicemplungno atau digambir gini, asalkan air ini sudah merata, ini sudah sah menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Malik memang wajib
dikosok ya. Lah ketika memang ada luka iki lak didemok iki iso pecah ya ndak apa-apa, wudu disiram saja ya. Nah, tapi kalau ini tidak memungkinkan terkena air, entah itu diperban atau apa, maka kita wudu seperti wudu biasa dan meninggalkan yang luka ini. Habis itu tayamum. Jadi ini kan nggak terbasuh ya. Kita wudu yang sing sehat-sehat ya. Yang ini kita ganti dengan apa? Tayamum. Jadi mari wudu atau di tengah wudu ya. Biasanya tengah wudu agak kesulitan ya. Apa namanya? Dikeringkan dulu lalu kita tayamum itu kan gampang. Wajah, tangan gitu ya. Jadi sama dengan ketika memandikan jenazah yang belum dikhitan gitu. Kan gak iso iki apa. Nah itu bagaimana? Ya sudah mandi biasa dulu terus habis itu ditayamumi karena ada anggota yang tidak terkena air ya. Nah itu jadi caranya seperti itu. Kalau memang ada sakit yang kebetulan sakitnya ada di anggota wudu, lah sakitnya di yang enggak kan tidak ada masalah ya, tetap wudu biasa. Mandi juga gitu. Waduh, junub rek tapi iki sikilku gak iso dibasuh ya. Sudah mandi biasa yang huslus sohi yang sehat ini dibasuh. Nah, nanti yang sakit ini diganti dengan tayamum. Begitu caranya. Monggo, anang. Nggih. Untuk tadi seperti jenggot yang tebal, yang laki-laki, yang perempuan memang rambut sekian. Kalau soal umat diharuskan membasuh muka, jenggotnya tadi kan sebagian saja. Kalau memang perlu dibasuh, kewajiban memang di musik-musik saja, sampai masa betul, atau memang kewajiban itu dicukur. Jadi untuk membasuh wajah yang kebetulan ada jenggot ini diperinci. Ketika jenggotnya ini masih terlihat warna kulitnya, yus anggap aja awake dhewe ngene iki sik terlihat lah, sik benggang-benggang, sik ketok gitu ya. Apa meneh jenggote mak telu. Itu tetap wajib harus terbasuh. Tapi kalau sudah tidak terlihat warna kulit peteng ini, maka ya wis dibasuh saja, jenggotnya itu dibasuh. Tidak diyakini harus air ini sampai ke kulit gitu. Tapi ada kesunahan di sela itu sunah. Itu kalau memang jenggotnya ini ada wong Arab mulai tekok pipi ngene wis ngono Pak. Bowok nih. Brewok itu. Nah itu gimana wudunya? Ya wis sudah dibasuh jenggotnya ini. Jadi enggak wajib harus sampai ke dalam kalau memang lebat ya. Tapi kalau yang arang-arang tetap wajib dibasuh. Ada lagi, monggo. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya. Habis waktu ini jam 7. Nah, ini kita lanjutkan padahal mau tak habiskan arkanul wudhu. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting kita semuanya sama-sama mendapatkan faedah dan insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nartal Allah bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma yassir lana umurana la haula wala quwwata illa bik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.